Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama Ustazah Devina. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini kan? Hari ini kita akan belajar materi IPA dan juga IPS. Untuk materi IPA, kita akan belajar tentang kamuflase dan mimikri. Apa sih perbedaannya? Lalu untuk materi IPS kita akan mengenal tokoh-tokoh di balik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penasaran kan? Sebelum kita mulai ke pembahasannya, Ustazah akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan menyimak materi yang Ustazah berikan hari ini, Ustazah harap teman-teman dapat memahami perbedaan dari mimikri dan juga kamuflase. Selain itu, teman-teman bisa mengidentifikasi hewan-hewan yang memiliki ciri khusus mimikri ataupun kamuflase. Kedua, teman-teman jadi bisa mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di balik Proklamasi Kemerdekaan, dan Ustazah harap kalian bisa menghargai jasa-jasa perjuangan para tokoh-tokoh tersebut. Kita mulai yuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat hewan yang ada di samping? Betul sekali. Ini adalah bunglon dan ini adalah singa. Nah, teman-teman mungkin pernah piara bunglon atau pernah melihat singa di TV atau di kebun binatang. Nah, bagi teman-teman yang pernah memelihara bunglon atau pernah melihat bunglon, mungkin tidak heran kalau bunglon itu bisa berubah-ubah warna kulitnya berdasarkan pada tempat yang ia hinggapi, atau singa yang bersembunyi di tempat-tempat yang mirip dengan tubuhnya. Nah, apa ya itu namanya? Perilaku pada singa tadi disebut dengan kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi, pada proses kamuflase ini, hewan tersebut akan mencari tempat yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabui musuh atau untuk mencari mangsa. Contohnya, seperti singa tadi ya teman-teman. Ketika dia mau memangsa seekor kerbau, dia akan bersembunyi di semak-semak yang warnanya mirip dengan tubuhnya. Dia tidak akan bersembunyi di tempat atau di rumput-rumput yang berwarna hijau, karena dengan dia bersembunyi di rumput yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan terlihat jelas oleh lawannya. Sedangkan ketika ia bersembunyi di tempat yang sama dengan warna tubuhnya, maka musuhnya atau lawannya tidak akan menyadari bahwa singa itu berada di situ. Selain singa, ada juga nih yang bisa berkamuflase, contohnya cheetah. Cheetah sama dengan singa ya. Kemudian ada juga beruang kutub. Nah, kalau beruang kutub itu kan warnanya putih, sedangkan juga beruang kutub itu tinggal di kutub, berarti di bongkahan-bongkahan es. Jadi beruang kutub akan bersembunyi di balik es yang warnanya sama dengan tubuhnya, sehingga ia akan terhindar dari musuh yang membahayakan dirinya, atau ia mampu bersembunyi atau mengendap-endap ketika ia akan memangsa hewan lainnya. Nah, kemudian ada serangga. Beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna tubuh sesuai dengan tempat hidupnya. Seperti serangga kulit kayu yang warna tubuhnya dan bentuk tubuhnya mirip dengan kayu. Kemudian juga ada kupu-kupu daun dan belalang bunga yang warna tubuhnya mirip dengan, apabila kupu-kupu daun dia mirip dengan daun dan belalang bunga dia mirip dengan bunga. Nah, serangga-serangga ini menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya, yaitu burung. Nah, jadi tahu kan, banyak hewan-hewan yang bisa berkamuflase. Selanjutnya, perilaku yang dilakukan oleh bunglon yang tadi kita contohkan itu disebut dengan mimikri. Mimikri sendiri adalah perilaku hewan yang mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi. Contohnya seperti bunglon tadi, ketika ia hinggap di daun, warna tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Ketika dia hinggap di batang atau di tangkai, warna tubuhnya akan berubah menjadi warna coklat.
Sedangkan ketika ia hinggap di tembok yang berwarna merah, warna tubuhnya pun akan menjadi warna merah. Selain bunglon, ada juga hewan kelinci sepatu salju. Nah, kelinci sepatu salju dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi warna coklat atau kecoklatan pada musim panas. Selain kelinci sepatu salju, ada juga gurita yang sebetulnya warnanya itu abu-abu muda dan putih. Tapi dalam keadaan tertentu, gurita bisa mengubah warna tubuhnya, misalnya ketika memperingatkan gurita lain ketika dalam bahaya. Nah, setelah teman-teman mempelajari ciri-ciri khusus pada hewan dan juga tumbuhan, serta cara perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan, tentunya teman-teman juga harus tahu bahwa Allah sudah menciptakan makhluk hidup, salah satunya adalah hewan dan juga tumbuhan, sehingga hewan dan tumbuhan bisa bermanfaat untuk manusia juga, teman-teman. Jadi, ada beberapa manfaat tumbuhan dan juga hewan bagi manusia. Salah satu contoh manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan itu maksudnya makanan untuk manusia, teman-teman. Setiap hari pasti teman-teman memakan tumbuhan kan? Entah itu sayur mayur atau bumbu-bumbu seperti seledri, bawang bombay, kemudian bawang merah, bawang putih, ataupun daun bawang, daun pandan, dan lain-lain itu dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Contohnya adalah tumbuhan rotan. Tumbuhan rotan itu bisa digunakan untuk berbagai macam perabotan rumah tangga. Contohnya, kalau teman-teman ke undangan, ada loh kadang-kadang kalau kita makan, piringnya itu bukan dari piring kaca, tapi dari seperti kayu-kayu atau lidi-lidi yang disatukan. Nah, itu dari rotan, teman-teman. Itu adalah tumbuhan. Kemudian juga bisa menjadi bahan pakaian loh. Kalau teman-teman tahu, pakaian kita itu awalnya adalah dari kapas. Nah, kapas itu kemudian serat dari kapas diuntal menjadi benang. Dari serat-serat kemudian menjadi benang, lalu dari benang dijadikan pakaian. Dijadikan kain dulu, baru dijadikan pakaian. Kemudian tentu saja tanaman juga penghasil oksigen untuk manusia. Kalau teman-teman tahu, manusia itu kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Maksudnya kita bernapas menghirup oksigen dan kita mengeluarkan sisa-sisanya yaitu karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan, Allah menciptakannya, dia itu makannya atau bernafasnya menghirup karbon dioksida, sisa dari hirupan kita, teman-teman. Lalu ia akan mengeluarkan sisanya itu berupa oksigen. Yang oksigen itu kemudian kita hirup. Bukan cuma manusia yang menghirup, tapi juga hewan-hewan. Nah, kemudian bisa jadi bahan baku obat seperti misalnya temulawak, kencur. Kemudian juga bisa menjadi penghias lingkungan. Contohnya teman-teman di rumah pasti ada yang punya hiasan dari tanaman-tanaman atau bisa kita sebut dengan tanaman hias. Lalu bisa juga jadi bahan baku industri. Contohnya getah karet, bisa jadi karet, bisa jadi ban. Ada juga sebagai media seni, karena kan kadang kalau teman-teman pasti pernah nih pakai daun apa atau daun jagung, pelepah pisang atau apa dijadikan kesenian. Kemudian bisa jadi pewangi. Kalau teman-teman tahu, banyak parfum yang menggunakan aroma-aroma tumbuhan seperti aroma mawar, aroma mist, kemudian juga minyak atsiri dan lain-lain. Kemudian juga sebagai pewarna. Kalau teman-teman tahu, ada pewarna alami untuk warna merah, yaitu contohnya cabai merah. Warna kuning yaitu kunyit. Kemudian untuk warna hijau bisa daun pandan dan daun suji. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, misalnya mama, bunda atau ibu sedang memasak menggunakan kunyit, lalu masakan tersebut mengenai baju kalian yang warna putih, maka baju kalian akan menjadi warna kuning, sama seperti warna kunyit. Lalu ada juga manfaat hewan. Yang pertama juga sama untuk bahan pangan, seperti misalnya ayam, sapi, kambing, dan beberapa hewan lain yang bisa dimakan. Lalu juga sebagai bahan pakaian, beberapa hewan itu bisa dimanfaatkan untuk
bahan pakaian. Contohnya bulu domba bisa jadi makanan, jadi pakaian. Kemudian juga kepompong ulat sutra yang menjadi bahan untuk pembuatan kain sutra. Lalu ada juga kulit sapi yang bisa digunakan untuk bahan baku tas, jaket atau sepatu. Kulit buaya juga ada, kulit ular juga ada. Cuman untuk buaya, ular dan beberapa hewan lainnya itu tidak boleh karena bisa menjadi salah satu penyebab hewan tersebut punah. Kemudian yang ketiga bisa menjadi alat transportasi juga teman-teman, seperti delman. Delman itu kan menggunakan kuda. Nah, itu menjadi alat transportasi. Kemudian masih ingat alat transportasinya Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah menggunakan unta kan? Nah, unta itu adalah salah satu hewan. Begitu. Kemudian juga ada bahan perhiasan dan kerajinan. Nah, kerang mutiara, teman-teman, kerang itu kan hewan. Nah, kerang itu bisa menghasilkan mutiara, jadi ia menjadi perhiasan. Kemudian untuk kerajinan banyak loh yang bisa dibuat kerajinan dari hewan. Contohnya kulit sapi. Kalau teman-teman suka ke masjid kan suka ada beduk. Beduk itu kan dari kulit sapi. Itu juga menjadi kerajinan. Lalu juga penghasil pupuk dari kotoran-kotoran hewan. Sama tumbuhan juga bisa jadi pupuk. Tapi biasanya yang lebih mudah untuk digunakan, yang lebih sering digunakan, disebut juga pupuk kandang. Kemudian juga bisa sebagai bahan obat. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan. Contohnya kalau teman-teman sakit tipes kan suka dikasih cacing tanah. Nah, cacing tanah atau lebah yang kemudian menghasilkan madu itu bisa menjadi bahan obat-obatan. Nah, selain itu, hewan juga bisa membuat rasa nyaman atau senang untuk manusia. Jadi bisa mengobati juga loh teman-teman. Beberapa jenis hewan bisa mengobati traumanya manusia atau bisa mengobati beberapa penyakit manusia. Contohnya seperti hewan lumba-lumba yang memiliki frekuensi yang bisa membantu terapi untuk anak-anak yang mengalami atau orang yang mengalami sindrom autism atau autis. Nah, selain itu juga contohnya kalau teman-teman punya hewan peliharaan itu akan membuat teman-teman lebih merilis stres teman-teman atau bisa jadi tempat untuk mencurahkan kebahagiaan. Kita lanjut yuk kenalan dengan tokoh-tokoh yang ada di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Ibu Fatmawati, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Laksamana Tadashi Maeda, ada juga Sayuti Malik, ada Latif Hendraningrat dan S. Suhud, ada juga BM Diah. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini teman-teman sudah belajar tentang mimikri dan kamuflase, manfaat hewan dan juga tumbuhan bagi manusia. Selain itu juga teman-teman sudah mengetahui ya tokoh-tokoh yang ada di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat teman-teman ingat sampai nanti ke depannya. Bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari dan juga dapat teman-teman bagikan lagi ke orang lain yang memang memerlukan informasi ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mudah-mudahan teman-teman selalu dimudahkan oleh Allah jalani dalam belajar dan selalu semangat belajarnya supaya Allah memudahkan jalan teman-teman menuju ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.